Salam, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali para pemirsa The Save Ministry. Para panelis sudah ada di hadapan kita, ada Pak Fajar, apa kabar Pak Fajar? Salam, puji Tuhan Pak Darwis, diberkati semua pemirsa The Save Ministry dimanapun saudara berada. Ada Pak Adri Kaunang juga, apa kabar Pak Adri? Shalom, haleluya, Allah yang dimuliakan. Ya, tentu panelis kita yang tidak asing lagi ada Pak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Shalom, kabar baik Pak Darwis. Baik, sebelum kita mulai diskusi, kita akan berdoa. Kita minta Pak Adri Kaunang memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Adri. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu yang luar biasa, yang kudus, untuk dapat memimpin pemikiran kami, sehingga pelayanan yang baik dan mantap ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Topik kita para pemirsa dimanapun berada, perjanjian dengan Abraham. Kita minta Pak Tobing untuk kira-kira menguraikan apa kira-kira yang akan kita bahas, Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, pada minggu ini kita akan melihat apa yang Tuhan lakukan kepada Abraham, terutama Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abraham. Apa perjanjiannya, mengapa Allah harus melakukan perjanjian itu kepada Abraham, dan kepentingan untuk siapa Allah melakukan itu. Apakah itu hanya berhenti sampai Abraham atau kepada siapa, itu nanti kita akan pelajari. Lalu selain itu kita akan melihat juga bagaimana walaupun Abraham seorang yang sangat beriman, namun sempat juga dia mengalami keraguan. Ya, kita juga akan nanti melihat seperti itu, pelajaran itu. Kemudian nanti kita juga akan melihat bagaimana satu kisah yang cukup heroik mengenai keberadaan Lot ketika ada di Sodom. Semua itu Tuhan lakukan demi siapa dan untuk apa. Namun kita akan coba sama-sama dengarkan dulu ayat hafalan kita. Nanti dari sini kita akan melihat kemana inti dari pelajaran ini. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Kejadian 15 ayat 2. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Nah, ini nanti masalah kapan Allah memberikan anak, ya, lalu mengapa Allah memberikan anak setelah di usia tua. Apakah Allah memang benar-benar memberikan anak kepada Abraham? Para panelis nanti akan menjelaskan kepada kita, dan dalam satu minggu ini juga kita akan melihat bagaimana pergantian nama dari Abram ke Abraham dan apa artinya nanti akan dijelaskan oleh para panelis. Demikian Pak Darwis sebagai pengantar bagi kita dalam satu minggu ini. Baik Pak Tobing, saya beralih ke Pak Adri Kaunang. Iman Abraham. Nah, ini kenapa iman Abraham? Silakan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Pembahasan pelajaran tentang iman Abraham ini tentunya didasarkan dengan kata iman, ya. Di dalam buku Ibrani pasal 11 ayat 1, kita coba kelola kata ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini adalah berdasarkan kepada hubungan Ibrani pasal 11 ayat 1 dengan Kejadian 15 ayat 1 sampai 21 dan Roma 4 ayat 3, ayat 4, ayat 9, ayat 22, ya. Poin yang terkait. Yang pertama adalah tentunya satu respon proaktif dari Allah sebenarnya tertuju kepada Abraham. Nah, inilah kuasa Allah yang selalu kita pelajari dalam pelajaran sebelumnya, bahwa Allah memiliki pemikiran yang tidak dapat dipikirkan. Termasuk apa? Abraham. Itulah sebabnya poin besar yang pertama yang saya coba ulas adalah janji Tuhan kepada Ibrahim bahwa ia akan memiliki seorang putra. Nah, ini kan rencana Allah. Kalau kita pelajari dalam respon Ibrahim kepada Allah, dia katakan bahwa banyak poin-poin keraguan. Antara lain Eliezer akan menjadi ahli warisnya.
Nah, ini kan bahasa manusia. Tetapi dikatakan bahwa Allah memiliki janji kepada Abraham bahwa Abraham akan memperoleh anak kandungmu. Ya, katamu ini adalah ya terjadi bagi apa? Keluarga Abraham ini. Ya, poin yang kedua, kita bisa pelajari di dalam buku Kejadian 15 ayat 6 ya, dikatakan bahwa Abraham diyakinkan dan percaya kepada Tuhan. Nah, inilah masalah manusia. Kadang-kadang cara berpikir manusia itu secara manusia ke manusia bisa saja seperti itu. Tetapi karena kuasa Allah mencoba mindset dari Abraham sehingga Abraham memperoleh keyakinan. Nah, keyakinan ini kan karena ada bukti bahwa Allah yang Abraham sembah itu adalah bukan Allah yang main-main. Yang kedua, terkait Kejadian 15 ayat 6, dikatakan bahwa pemenuhan janji Tuhan tidak bergantung pada kebenaran sendiri, tetapi kepada Tuhan. Ya, akal apa saja, cara pandang apa saja daripada Abraham itu tidak bisa tereasi kecuali ya respon yang Allah telah berikan sesuai dengan kebenaran yang Allah sudah lakukan dan janjinya tepat bagi Abraham. Poin yang berikut, Tuhan kemudian mengatur beberapa upacara pengorbanan ya untuk meyakinkan Abraham. Ya, kalau kita bahas agak panjang karena dalam buku Kejadian 15 ayat 9 sampai 11. Tetapi ada poin yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi Abraham dalam buku Kejadian 15 ayat 18 adalah batas-batas tanah perjanjian itu mulai dari sungai Mesir sampai kepada sungai yang besar, sungai Efrat akan menjadi bagian dari keturunan Abraham. Aplikasi bagi saya dan saudara, para pemirsa, dimanapun saudara berada. Saya dan saudara adalah keturunan Abraham yang akan memperoleh atau menduduki negeri Kanaan. Ya, muncul gagasan tentang keselamatan akhir zaman bagi umat Allah yang akan kembali kepada Eden. Inilah siklus pemahaman yang sederhana antara pemikiran yang reaktif dan pemikiran yang proaktif, karena Allah adalah pencipta. Inilah dasar iman. Jadi Allah memberikan, meyakinkan kepada Abraham bahwa yang dihadapinya adalah bukan manusia, tetapi Allah yang sudah merancang beberapa progres, poin-poin positif yang saya coba ulaskan tadi secara mudah dimengerti. Kiranya para pemirsa menuju kepada iman Abraham adalah iman saudara. Menuju kepada ketaatan saudara kepada Allah sama seperti finalisasi Abraham kepada Allah. Sehingga keraguan-raguan, masalah, ketidakpercayaan, tidak adanya iman kepada Allah akan menjadi satu konsep pandangan yang positif bagi saya dan saudara untuk terjadi satu rekonsiliasi bahwa Allah selalu bersama dengan saudara. Walaupun saudara dan saya memiliki latar belakang dan landasan pemikiran yang berbeda sesuai dengan problem kita masing-masing. Shalom, itu Pak Darwis yang menarik tentang iman Abraham. Ya Pak Gaunang, ini pemikiran aja. Apa sih kita buat Pak supaya kita betul-betul fokus pada janji keselamatan? Karena keinginan daging ini luar biasa Pak. Kadang-kadang mungkin kita ragu apa iman kita ini. Apa yang kita buat supaya kita betul-betul fokus dan tidak terpengaruh dengan keinginan-keinginan lain. Silakan Pak. Jadi memang saya tidak bisa memberikan pendapat secara pribadi. Tetapi berulang-ulang para penulis Alkitab, ya, baik dari Kejadian sampai Wahyu, menekankan kepada saya dan saudara untuk memiliki satu penyerahan, ya, satu penyerahan yang berulang-ulang kepada Allah untuk supaya dengan konsep tersebut maka kita memiliki iman, memiliki pengharapan, memiliki resolusi. Nah, inilah yang diharapkan oleh semua insan manusia yang ada dimanapun saudara berada untuk melihat kepada sosok firman Allah. Ini Pak Darwis yang menjadi resolusi bagi saya dan saudara sebagai umat-umat yang ingin mencari satu kerajaan surgawi yang kita sebut dengan Kanaan surgawi. Terima kasih Pak Darwis. Baik Pak Gaunang, saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini ada keraguan Abraham. Sepertinya tadi kita bicara iman, sekarang ada keraguan Pak. Mohon dijelaskan nih kenapa Abraham jadi ragu-ragu. Iya, barangkali secara manusiawi ya,
ada timbul keraguan dalam diri Abraham, mengingat umurnya yang sudah cukup tua, dan anak yang dinanti-nantikan, yang dijanjikan oleh Tuhan itu belum dia dapatkan juga. Memang sih dalam kehidupan kita tentunya kita penuh dengan keraguan, pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah memang benar Tuhan itu akan menepati akan janjinya atau tidak. Tapi kita coba akan melihat dari peristiwa ini, bahwa Abram itu ragu karena cukup lama untuk mendapatkan putra perjanjian. Dan kita lihat usia Abram itu tidak muda lagi ya. Jadi paling tidak Abraham itu dia berumur 99 tahun ya. Dan apa yang dilakukan oleh Sarah istrinya, pada waktu dia menyadari dia juga merasa sudah cukup tua dan sudah menopause tentunya. Namun inisiatif dari Sarah itu merupakan tindakan yang dilakukan secara manusiawi, yaitu dia memberikan Hagar, itu salah satu hambanya diberikan kepada Abraham. Dia mencoba untuk mencari solusi sendiri ya. Ini mengingatkan kita kepada peristiwa Adam dan Hawa, bagaimana Hawa itu dia jatuh dalam dosa, dia mendengar akan suara daripada ular itu, kemudian dia memetik buahnya dan dia berikan itu kepada Adam. Dan peristiwa ini terulang lagi. Sarai memberikan Hagar ini kepada Abraham dan Abram menerimanya. Dan apa yang terjadi? Abram dia menerima akan solusi yang diberikan oleh Sarai, dan kita lihat ada satu tindakan tindakan tanpa konfirmasi kepada Tuhan, bahwa mereka mencari solusi sendiri, yaitu melakukan tindakan mungkin ya kita katakan bahwa itu tindakan yang sangat mudah, mencari solusi yang paling cepat, yang dia rasa itu akan menyelesaikan segala sesuatu. Tapi ternyata bukan itu yang diharapkan oleh Tuhan. Tuhan akan tetap memberikan Ishak itu, atau anaknya yang akan lahir dari rahim daripada Sarai. Dan apa yang terjadi pada waktu Tuhan itu melihat bahwa mereka melakukan tindakan sendiri, dan akibatnya adalah bahwa ada satu keturunan yang lain dari Hagar, Tuhan juga turut serta mengambil satu tindakan kepada Hagar itu sendiri. Nah, kalau kita lihat apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Kadang-kadang ada satu tindakan pekerjaan manusia di luar Tuhan yang akan menyebabkan satu peristiwa di masa depan. Tentunya kita mesti harus tetap fokus kepada perjanjian dengan Tuhan, namun Abram dan Sarai melakukan apa yang menurut dia pikirkan itu merupakan satu solusi mereka sendiri. Demikian Pak Darwis. Ya Pak Fajar, ini kadang-kadang keraguan-raguan bukan hanya bagian orang tertentu, tapi sering kita alami juga. Apa Pak, kalau timbul keraguan ini, apa yang kita buat Pak agar kiranya kita tetap kembali kepada iman percaya kita? Silakan Pak. Oke, apa yang dapat kita lakukan jika keraguan iman itu timbul dalam kehidupan kita? Saya mengambil apa yang disampaikan oleh panelis Pak Adri Kaunang itu, bahwa kita terus-menerus tetap berhubungan dengan Tuhan ya. Karena itu yang akan mengikis keraguan kita. Pada waktu keraguan itu muncul dalam kehidupan kita, cobalah berbicara dengan Tuhan. Saya rasa Sarai tidak melakukan hal itu, meskipun dia mendengar suara Tuhan, atau mungkin dia mendengar cerita dari Abraham, dia tidak mengkonfirmasi dahulu kepada Tuhan yang ada di surga. Dia tidak berbicara, dia tidak berdoa. Dan apa yang dilakukan? Dia melakukan satu tindakan dia sendiri, menurut dia rasa benar, tapi ternyata itu adalah salah. Nah, apa yang mesti kita lakukan untuk mengikis keraguan kita? Tetaplah berhubungan dengan Tuhan melalui doa, melalui firman-Nya. Tanpa berkeputusan, tentunya Tuhan akan berbicara kepada kita, baik mungkin melalui kata hati kita, bahkan mungkin melalui firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Tetaplah kita berpegang kepada perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar, saya kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, ada sebuah tanda yang dibuat antara
Tuhan Allah dan Abraham dalam mengikat perjanjian ini kembali. Silakan Pak Tobi. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa The Safe Ministry dimanapun kita berada, akhirnya Tuhan memberikan satu tanda kepada Abraham ya ketika sementara mereka menunggu janji Tuhan mengenai kelahiran putra anak kandung bagi mereka, yaitu kalau kita baca di seluruh Kejadian 17 ya bagaimana Tuhan memberikan tanda. Apa tanda yang diberikan itu? Yaitu Tuhan meminta Abraham untuk melakukan apa yang disebut dengan sunat. Ya, lalu Tuhan menginstruksikan bahwa Abraham sendiri pun harus mengikuti instruksi sunat, lalu nanti anaknya pun, lalu Ismail juga pada saat itu umur 13 tahun pun disunat, bahkan orang asing yang ada di rumahnya juga harus mengikuti perintah itu. Apa sebenarnya pesan spiritual dari sunat itu sendiri Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry? Setidaknya ada dua Pak Darwis, setidaknya. Pertama sekali, sunat itu melambangkan adanya darah di situ ya. Darah itu melambangkan pengorbanan Pak Darwis. Ketika bicara pengorbanan berarti ini melambangkan kepada satu mekanisme jalan keselamatan yang Tuhan berikan, bahwa karena kita sudah berdosa harus ada yang berkorban untuk menyelamatkan kita. Dan di Kejadian 3 ayat 15 ya, ketika Tuhan juga mengatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan yang seperti ya, dan itu adalah janji Allah kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa bahwa Allah akan menjadi juru selamat bagi kita. Ini juga berhubungan dengan tanda sunat yang diberikan Tuhan kepada Abraham, Pak Darwis. Nah, jadi ini bukan hanya sekedar tanda fisik ya, tapi ini bicara tanda spiritual, yaitu apa? Masalah keselamatan. Lalu yang kedua adalah bahwa ini membuang bagian yang kotor. Artinya apa Pak Darwis? Di dalam keselamatan itu, ya di dalam konsep keselamatan itu, kita harus membuang hal-hal yang kotor dari diri kita. Apa itu dosa? Berarti ketika bicara konsep tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham, di dalamnya tetap ada konsep bahwa kita harus membuang hal yang kotor. Itu apa? Itu bicara penurutan Pak Darwis. Jadi konsep keselamatan itu adalah murni inisiatif Allah sebagai kasih karunia, tetapi respon kita juga adalah kita bukti menerima kasih karunia, kita juga harus mengikuti atau melakukan sesuatu yang disebut dengan penurutan. Lalu mulai saat itu Pak Darwis, nama mereka pun dirubah. Abram menjadi Abraham, ya Abram itu artinya pertama ayah yang mulia, berubah menjadi bapak banyak bangsa. Sarai yang artinya putri saya berubah menjadi putri untuk semua orang. Dan bahkan ya ketika mereka menerima janji itu, ya Abraham dan Sarah seperti tidak percaya, ragu. Sarai bahkan tertawa seperti itu ya. Tertawa ini apa mungkin ya, umur saya sudah menopause ya, umur 90 tahun kok bisa gitu. Nah, lalu Allah mengisyaratkan satu nama nanti. Ishak itu sendiri juga artinya adalah tertawa. Jadi tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham di sini, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, tidak jauh daripada apa? Hanya satu, yaitu kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita dan bukti penurutan yang ditunggu dari kita. Itu Pak Darwis. Ya, Pak Tobing, ini pemikiran aplikasi ya. Kadang-kadang kita mengajukan permohonan, tapi sepertinya lama sekali baru terkabul. Ya, kita kadang bisa ragu, bisa saja kita seperti putus asa gitu. Bagaimana Pak untuk meyakinkan kita bahwa janji Tuhan akan kita dapatkan? Silakan Pak Tobing. Iya. Pelajaran Abraham dan Sarah saya pikir menjadi pelajaran yang mahal bagi kita. Di situasi yang sangat tidak mungkin dari ukuran manusia Pak Darwis. Abraham umur 99 dan berarti kalau nunggu hamil 1 tahun lagi dia istrinya hamil berarti umur 100 tahun.
Sarah umur 90 tahun. Tidak mungkin, sepertinya tidak mungkin. Tetapi itulah cara kerja Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang bahwa itu akan terjadi, itu akan terjadi. Bagaimana cara kita membuang keraguan itu? Ketika kita datang kepada Tuhan menyampaikan permohonan, percayakan sepenuhnya bahwa permohonan kita itu adalah menjadi urusan Allah. Jangan jadi urusan kita. Kalau urusan kita, maka ketika kita sudah memohon, tapi sebelum menunggu apa tindakan Tuhan, kita sudah bertindak sendiri, Pak Darwis. Oleh karena itu, bagaimana caranya untuk menghilangkan sikap ragu? Ketika kita berani datang kepada Allah memohon, maka beranikan diri mempercayakan sepenuhnya semua apa yang kita mohonkan kepada Allah. Itu Pak Darwis. Baik, Pak Tobing. Saya mau kembali ke Pak Adri Kaunang nih. Pak Adri, ini kita bicarakan mengenai anak perjanjian itu. Mungkin Pak Adri bisa uraikan lebih lengkap mengenai anak perjanjian itu. Silakan, Pak Adri. Oke, saya berulang-ulang shalom kepada seluruh pemirsa dimanapun saudara berada, Pak Darwis. Memang konsep perjanjian itu memang sudah ada di dalam 2 ayat penting. Dalam buku Kejadian 13 ayat 16, Allah berjanji bahwa keturunan Abraham sama seperti debu tanah yang banyaknya. Ini memang harus dipelajari lebih dalam. Artinya tidak terhitung. Yang kedua, di dalam buku Kejadian 15 ayat 5, Allah juga, Allah yang sama, secara proaktif. Saya berbicara kata proaktif ini artinya memang tidak ada kata yang negatif di sana. Di dalam buku Kejadian 15 ayat 5, saya ulangi lagi, janji Allah kepada Abraham adalah keturunannya seperti bintang di langit. Tetapi kita coba menyimak beberapa courtesy, ya, sopan santun dari Abraham, ya. Ketika dia melihat bahwa ada tamu yang aneh, yang luar biasa, dia melangkah, ya, dengan cepatnya untuk menemui tamu-tamu tersebut. Dan inilah kelebihan dari Abraham. Yang kedua, walaupun dikatakan di dalam buku Kejadian 18 ayat 2 dia sudah berusia 99 tahun, tetapi Allah, Adonai, ada di dalam benak pikirannya untuk menggunakan kata itu kepada Allah, kepada Tuhanku yang ajaib. Ini artinya menurut Abraham, beberapa pengalaman yang lalu, Allah yang sama, Adonai yang sama, sudah memimpin keluar dari Ur Kasdim menuju ke tempat yang memang sudah direncanakan oleh Allah. Disambung terus. Mengapa poin yang ketiga disebut Abraham adalah model keramataman, ya? Karena tentunya senyumannya, pelayanannya, bahasanya selalu membutuhkan pengharapan jasa dari para tamu tersebut. Dibuktikan dengan apa? Dia mempersiapkan makanan yang begitu luar biasa, ya, mengelola makanan itu, dan inilah yang kita sebut dengan filosofi keramataman. Aplikasi dari pelajaran ini menandakan bahwa penampakan Tuhan ini mengantisipasi Kristus yang meninggalkan surgawi, ya, dan menjadi hamba manusia untuk menjangkau umat manusia. Aplikasi bagi saya dan saudara, maukah saya dan saudara menjadi hamba seperti Abraham untuk dapat menangkap ide surgawi di dalam membawakan kabar baik, good news, kepada banyak orang, sehingga banyak orang, ya, yang sanggup, yang bisa memperoleh kuasa Adonai ini, dan artinya banyak orang yang akan menyambut Yesus untuk saat ini dan di waktu yang akan datang. Tadi Pak Tobing sudah bahas tentang kata semua, kata call, ya, kata sunat, jadi saya pikir itu sudah sangat jelas dan lengkap. Shalom Pak Darwis. Ya, baik Pak Adri, ini hanya aplikasi untuk kita hidupkan, ya, pemikiran. Gimana Pak Adri supaya kita jangan ragu akan kedatangan Yesus kedua kali, karena kedatangan Yesus itu kita sudah dengar dari dulu tapi belum datang juga. Bagaimana kita jangan ragu akan janji Tuhan ini? Silakan Pak Adri. Jadi saya ingin mengatakan salah satu kata kerja, ya, bekerja, ya. Di dalam buku Wahyu 14 ayat 12 dikatakan yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menurut hukum Allah dan iman kepada Yesus. Ini adalah satu alat peraga, aplikasi yang positif. Yang kedua, supaya kita bisa cocok dan tetap mempercayai Yesus adalah lakukan tugasnya.
dalam buku Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergi ya dan spread the gospel, kabarkan Injil. Saya pikir ini landasan-landasan firman Allah yang membuat kita kuat dan tidak terlena serta memiliki progres ya, progres pemikiran untuk mencapai dan menyepakati bahwa kita tidak perlu takut bersama dengan Adonai atau Yesus atau Tuhan. Shalom Pak Daris. Baik Pak Adri, saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, apa yang terjadi di Sodom dan Lot? Silakan Pak Ya, Pak Fajar. Ini seakan-akan pelajaran yang khusus Lot yang ada di Sodom ini terlepas dari perjanjian antara Tuhan dengan Abraham ya Pak Daris ya. Nah, kalau kita lihat sembari Abraham itu nunggu keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan, ini justru Abraham ini memperlakukan dirinya sebagai seorang nabi ya, atau perantara bagi orang fasik. Apa sih yang terjadi di Sodom dan Gomora? Dan tentunya kita tahu bahwa Sodom dan Gomora ini kelakuan mereka sangat begitu jahat dan penuh dengan kejahatan mereka itu sampai dengan didengar oleh Tuhan. Dan tidak heran bahwa Tuhan itu melihat bahwa apa yang mereka lakukan ini benar-benar sudah sangat begitu jahat. Kita coba baca dalam Kejadian 18 ayat 21. Saya akan baca pelan-pelan. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Saya garis bawahi, baiklah aku turun untuk melihat. Artinya ada satu tindakan investigasi daripada Tuhan untuk datang melihat karena apa? Begitu banyak keluh kesah orang-orang tentang kejahatan dari Sodom dan Gomora ini sampai ke telinga Tuhan. Ini mirip sekali pada waktu Babel, pada pelajaran yang dahulu, maka Tuhan melihat dan turun. Bayangkan bagaimana kalau Tuhan sudah menyatakan dirinya untuk turun, artinya ada satu tindakan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap apa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang berdosa ini. Nah, sekarang Abraham ini adalah seorang nabi juga. Artinya apa? Dia sebagai seorang perantara, Pak Darwis. Perantara bagi bukan orang-orang yang benar, tapi bagi orang-orang yang fasik. Dan saya lihat bagaimana dia bernegosiasi dengan Tuhan. Bayangkan, sebetulnya Tuhan sudah menyatakan, dia mengirimkan malaikatnya, dia memberitahukan bahwa sebetulnya keputusan Tuhan itu sudah bulat untuk membinasakan Sodom dan Gomora ini. Dan pada waktu malaikat ini dia pergi ke Sodom, bayangkan, Abraham masih tetap berdiri dan berbicara dengan Tuhan. Tuhan, kalau memang ada 50 orang di antara orang-orang Sodom dan Gomora yang benar, apakah engkau akan membinasakan orang benar ini dengan orang fasik? Wah, ini luar biasa. Ini seorang nabi yang bernegosiasi. Bayangkan dari 50, 45, 40, 30, 20, sampai 10. Coba bayangkan. Sampai 10. Apakah engkau akan tetap membinasakan Sodom dan Gomora dengan 10 orang yang ada di. Dan Tuhan katakan memang saya tidak akan membinasakan. Tapi faktanya adalah nggak sampai separuh ya ke 10. Ternyata cuma 3 atau 4 ya. Jadi anak-anaknya, Lot, kemudian 2 anak perempuannya dan istrinya yang dianggap benar. Yang lainnya calon mantunya enggak juga, masih tetap tinggal di situ. Dan apa yang dilakukan? Tuhan membinasakan. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya, pemirsa Save Ministry dan Pak Darwis? Pada waktu Tuhan melihat mungkin tindakan orang-orang yang sudah berdosa, kemudian banyak keluh kesah sampai di telinga Tuhan, hati-hati Tuhan akan melakukan satu tindakan, menunggang balikkan, hampir sama dengan menunggang balikkan peristiwa air bah dan peristiwa air bah yang dulu pernah terjadi, membalikkan semua ciptaan yang pertama, dan itu dilakukan juga dengan Sodom dan Gomora ini. Demikian Pak Darwis. Ya, baik Pak Fajar, ini hanya aplikasi dalam kehidupan kita Pak Fajar. Ya, kehancuran Sodom maupun air dunia ini dengan air bah menjadi contoh kehancuran
waktu nanti kedatangan Yesus kedua kali. Ini Ya, betul sekali. sesuatu yang luar biasa ini Pak Fajar. Ya. Apa yang bisa kita lakukan Pak supaya kita terlepas, jangan ikut di dalam kehancuran itu? Silakan Pak. Ya, kita tentunya juga dibekali dengan hati serta pikiran, kemudian melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pemirsa The Save Ministry, banyak sekali tanda-tanda akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Ada peperangan, ada kelaparan, ada gempa bumi, bencana, dan lainnya. Ini sangat dekat sekali. Kalau Tuhan sudah menyatakan, seperti halnya Sodom dan Gomora, sudah diingatkan juga ya, bagaimana mereka begitu jahat dan bejatnya. Nah, saat ini juga kita melihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat. Melalui apa? Melalui tanda-tandanya. Apa yang mesti kita lakukan? Pada waktu kita tahu bahwa kedatangan Yesus sudah dekat, cobalah kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita memiliki satu tabiat dan kelakuan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Berdoa bersama-sama, mempelajari firman Tuhan. Tentunya pada waktu Yesus datang seperti pencuri, kita sudah siap. Dan kita siap untuk diubahkan, Pak Darwis. Tentunya ini menjadi satu pengharapan bagi kita. Apa yang kita lakukan dengan melihat peristiwa itu? Cobalah tetap dekat, jaga kelakuan kita tetap mendekatkan kita dengan Tuhan yang ada di surga. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar, pemirsa The Save Ministry, tidak terasa kita akan akhiri diskusi ini. Dan kita minta Pak Tobing untuk memberikan kata kesimpulan, kata-kata penutup dari diskusi kita. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa The Save Ministry, pelajaran minggu ini adalah pelajaran yang sangat mahal bagi kita. Bagaimana kesetiaan dan teladan Abraham bagi kita. Ada banyak pelajaran mengenai Abraham, kesetiaan, iman, lalu keramah tamahan, lalu penurutan ketika dia harus diminta oleh Allah melakukan hal-hal yang di luar pemikiran biasa manusia biasa, tapi Abraham mengikuti. Lalu yang paling besar dari itu adalah apa? Allah mengambil inisiatif untuk melakukan tanda perjanjian sebagai langkah keselamatan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Bahkan ketika Abraham dan Sarah melakukan tindakan yang tidak mengikuti skenario Allah, di mana mereka melakukan itu tanpa berunding dengan Allah, tetapi Allah akhirnya apa? Allah turun sendiri. Allah turun, artinya Allah turun campur tangan, sangat peduli sekali dengan keselamatan kita. Dan bahkan ketika Abraham mengajak Allah berdiskusi mengenai nasib Lot, nasib Sodom dan Gomora, itu menunjukkan bahwa Allah lebih peduli kepada keselamatan kita daripada kebinasan kita. Walaupun di dalam peristiwa Sodom dan Gomora ternyata tetap hanya sedikit saja yang didapati selamat, tetapi itu adalah bukti bahwa Allah sangat peduli kepada keselamatan kita. Janji Allah kepada Abraham ketika akan memberikan putra itu menunjukkan kepada janji Allah juga yang memberikan Yesus menjadi juru selamat bagi kita. Dan sebagaimana janji Tuhan memberikan sunat sebagai tanda di mana di situ ada penurutan, maka penurutan dari kita juga ditunggu oleh Allah sebagai sambutan kita kepada kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kerendahan hati, iman yang teguh, itulah yang ditunggu Allah untuk jalan keselamatan bagi kita. Apalagi yang kita tunggu pemirsa The Save Ministry. Pelajaran Abraham dan Sarah memberikan pelajaran yang sangat mahal bagi kita. Biarlah pada saat ini kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kita sambut dengan rendah hati sehingga kita manifestasikan di dalam penurutan kita kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Adri, terima kasih Pak Fajar, terima kasih kepada semua pemirsa The Save Ministry. Luar biasa diskusi kali ini, kami berharap ada inspirasi baru yang boleh kita dapatkan dari diskusi ini. Baiklah, kita akan tutup dengan doa. Kami minta Pak Fajar untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Fajar. Kita satu dalam doa.
Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami, supaya kami dapat boleh mengimani ini melalui tindakan tabiat kami, penurutan, supaya kami akan menjadi seperti anak-anak Tuhan untuk menyambut kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Memberkati seluruh pemirsa The Save Ministry dimanapun mereka berada. Dan biarlah kami menyambut akan kasih karunia, janji Tuhan akan kehidupan kekal dan kehidupan yang untuk selama-lamanya bagi kami semuanya. Biarlah kami dapat boleh pegang itu, kami imani, dan melalui penurutan setiap hari, itu akan mengubah kehidupan kami menjadi memiliki tabiat seperti Tuhan. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi para panelis, terima kasih, dan tentu produser kita Pak Simon Gumanti, terima kasih atas dukungannya dan supportnya, dan kepada semua pendengar The Save Ministry, luar biasa. Tuhan memberkati kita. Salam. Shalom. Tuhan memberkati.